Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Jeep Wrangler Look Alike. Mobil ini sangat mirip perawakannya dengan Jeep Wrangler, speknya mirip dengan Jeep Wrangler, fitur dan ketangguhan off-roadnya juga mirip, tapi dengan harga tidak sampai setengahnya. Dan di video kali ini, saya akan tes mobil ini, saya akan bawa off-road, on-road untuk melihat apakah mobil ini worth it untuk Anda pertimbangkan. Ini adalah off-roader dari Tiongkok, BAIC BJ40 Plus. Tidak ada satupun body parts dari mobil ini yang sama dengan Jeep Wrangler, tapi ketika digabungkan semua body parts itu, Anda mau lihat dari samping, dari belakang, dari depan, tetap akan terlihat mirip seperti sebuah Jeep. Dan itu sebenarnya ada alasannya, karena sejak lama BAIC alias Beijing Automotive Industry Corporation ini bekerja sama dengan banyak merek dunia termasuk Jeep. Bahkan kerjasama Jeep dengan BAIC ini adalah salah satu kerjasama pertama antara pabrikan mobil di luar Cina dengan pabrikan mobil di Cina. Dan mereka juga pada saat itu melakukan alih teknologi, mempelajari teknologi dari Jeep dan membuatlah mobil yang disebut mereka sebagai BAIC Jeep. Makanya mobil ini memiliki nama BJ, BAIC BJ40. BJ itu adalah BAIC Jeep sebenarnya di awal. Tapi sekarang tidak mereka beri kepanjangan lagi, hanya BJ40. Nah, BJ sendiri itu seperti series off-roadnya dari Beijing Automotive ini. Jadi ada BJ30, BJ40, BJ60, BJ80. Bedanya yang depannya ganjil itu lebih untuk city atau pemakaian lebih banyak di dalam kota. Sedangkan yang genap BJ40, BJ60 yang seperti ini bentuknya, atau BJ80 yang bentuknya seperti Mercy G-Class itu kekhususannya untuk lebih ke arah off-road. Dan seperti tadi saya bilang, kemiripannya bukan hanya di bodi. Mesinnya sama-sama 2000 cc turbo. Penggeraknya all-wheel drive. Ada 4H, ada 4L. Approach angle-nya, departure angle-nya, break-over angle-nya hanya berbeda sedikit dari Jeep Wrangler, membuat mobil ini secara capability off-road mirip-mirip saja. Tapi ada beberapa perbedaan yang nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk detail lengkap dari mobil ini, kami sudah pernah membuatkan first impression review-nya. Anda bisa klik link di atas, sehingga di review kali ini saya lebih banyak akan berbicara mengenai bagaimana impresi berkendaranya baik di off-road maupun di on-road, kemudian bagaimana performanya di jalan, konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Kalau Anda sandingkan dengan sebuah Jeep Wrangler, maka akan langsung kelihatan perbedaannya. Dan mungkin bagi penggemar Jeep, ini seperti mobil tiruan, dan ini bukan sebuah Jeep. Yes, ini memang bukan sebuah Jeep. Tapi kalau misalnya mobil ini sedang berjalan sendiri, mobil ini cukup menarik perhatian. Beberapa kali saya di lampu merah, motor yang berhenti, itu dia berhenti sambil melihat. Dia lihat di mobil gitu. Menunjukkan ketertarikannya dan rasa penasarannya, mobil apa ini? Karena secara bentuk ini menarik. Dia kotak-kotak dipadu dengan beberapa detail yang modern dan kontras. Lihat, lampunya 2 di atas dan di bawah.
Kemudian grillnya mirip Jeep tapi dengan jumlah yang berbeda. Kalau Jeep ada 7, di sini ada 5 ruas saja. Kemudian bentuknya mengotak, engsel pintunya di luar, bahkan konsep modular di mana atap ini bisa dibuka dengan cara yang tidak mudah tapi ya, dan mekanikal itu juga ada di mobil ini. Kemudian kalau kita buka, ini pintunya tidak ada mekanisme yang modern sama sekali untuk menahannya. Bahkan kalau misalnya Anda mau, pintu ini juga bisa Anda lepas dari engselnya dengan tidak terlalu susah, tinggal dilepas dan diangkat. Kalau misalnya Anda ingin di pantai, buka pintunya, buka atapnya, itu bisa. Mobil ini cukup tinggi walaupun klaim dari ground clearance-nya hanya 210 mm, kemungkinan karena ini ada footstep-nya, tapi di bagian tengahnya itu lebih tinggi lagi dan rasanya tidak akan ada masalah untuk off-road dengan mobil ini. Anda juga bisa lihat suspension travel-nya itu juga tinggi, dan bicara suspensi, mobil ini juga unik. Yang di belakang memang solid axle ininya, yang menghubungkan antara ban kanan dan kirinya, seperti off-roader tangguh. Tapi di bagian depan suspensinya double wishbone, yang sebenarnya bukan suspensi yang tepat untuk off-road yang sangat berat. Dan double wishbone itu lebih ke arah handling, terutama di kecepatan tinggi, karena mau seberapa jauh pun travel suspensi bermain, ban itu akan tetap lurus, dia tidak miring, tidak camber. Tapi itu digunakan di mobil ini karena Baik bilang bahwa Baik BJ40 Plus ini adalah perpaduan yang pas antara kemampuan off-road dan kemampuan on-roadnya. Jadi semestinya kalau klaimnya seperti itu, mobil ini akan memiliki impresi berkendara di on-road yang baik juga. Kalau Anda sehari-hari menggunakan mobil ini untuk di jalan raya, di jalan aspal, maka ban yang digunakan ini cukup tepat. Dia ukurannya 245/70 R17 dan profil bannya sangat-sangat aspal. Tidak ada profil tanahnya sama sekali. Untuk bisa lebih tangguh di off-road, Anda harus mengganti ban standar ini dengan ban AT atau bahkan mungkin ban MT. Ya, ini kalau di Jeep mungkin yang bukan Rubicon-nya ya, yang Sahara-nya mungkin ya. Tapi kalau yang Rubicon, kalau di Jeep sudah pakai ban MT. Yang ini belum, over fendernya lebar sekali. Dan mobil ini tinggi, tapi tetap tingginya tidak sampai 2,1 meter. Jadi aman kalau melewati pintu tol. Dan di bagian belakang, perawakan seperti Jeep terlihat lagi. Dari mulai bagian atasnya, bentuk lampunya mengotak, bumpernya juga mengotak semua. Sangat-sangat mirip, dan bukaan pintunya juga split seperti ini. Yang di bawahnya terbuka ke samping, yang di atas dia terbuka ke atas dengan kapasitas bagasi yang juga mirip-mirip dengan Jeep. Kemudian bangku belakang itu bisa dilipat 70/30 kalau misalnya Anda ingin membawa barang yang banyak. Nah, buka mesinnya berbeda dengan Jeep. Kalau Jeep itu ada pengait karetnya di kanan dan di kiri, di sini tidak ada. Anda membuka dengan mekanisme mechanical biasa. Masya Allah, berat sekali. Ini berat sekali. Wah, setebal apa sih platnya? Ini luar biasa beratnya. Bahkan mungkin kalau Anda nggak sempat ke gym, Anda bisa gunakan ini sebagai sarana untuk fitness. Oke, mesin 2000 cc 4 silinder turbo. Artinya sama dengan yang digunakan di Jeep Wrangler JL. Tapi ada berbeda di outputnya. Sementara Jeep JL itu outputnya bisa di 270-an horsepower. Mesin ini outputnya hanya 221 horsepower. Tapi torsinya tidak beda jauh. Jeep Wrangler JL itu 400 Nm. Baik BJ40 Plus ini 380 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda belakang di mode normal atau ke 4 roda di mode 4H dan 4L. Ini yang istimewa. Menggunakan transmisi otomatis buatan dari ZF. Dan kita tahu betapa istimewanya transmisi buatan ZF. ZF itu sangat fokus, sangat spesialis di bidang transmisi. Sampai BMW pun selalu memakai ZF dan itu digunakan di mobil ini, yang semestinya akan membuat power delivery serta pengalaman berkendara, perpindahan gigi upshift dan downshift itu halus dan terasa sangat baik. Banyak sekali saya menggunakan kata baik.
Berbeda mungkin dengan kebanyakan mobil Tiongkok lainnya yang power delivery-nya itu terasa agak canggung ya. Mestinya dengan perpaduan mesin dan transmisi ZF ini semestinya bisa, jangan baik, apa ya kata-katanya? Sempurna, lebih sempurna. Berat sekali. Nah, ini di sini juga ada penahan. Nah, ada satu yang mesti saya coba. Apakah benar dia bisa dibuka sampai ke kacanya? Karena di sini ada penahan, itu maksudnya untuk menahan kap mesin supaya dia tidak mentok ke kaca. Oh, bener bisa. Ini anehnya. Ini aneh sekali. Coba lihat di sini. Ada penahan karet, tapi penahan karetnya tidak menahan kemana-mana. Dia hanya menggantung, jadi seperti cuman hiasan gitu. Sedangkan yang menempel ke bodi langsung bodi dari kap mesinnya sendiri. Jadi saya belum menemukan apa fungsi ini. Kalau ada teman-teman yang atau Anda yang tahu, mungkin bisa diinformasikan. Oh ya, ada beberapa hal yang terlupa saat saya membuka mesinnya, jadi saya buka lagi. Posisi air intake-nya ini proper sebagai sebuah off-roader, diletakkan seatas mungkin di kap mesin. Jadi Anda bisa lihat di sini bahkan sedikit di atas radiatornya. Ini akan membuat mobil ini memiliki capability yang sangat baik melewati banjir secara teoritis. Jadi kalau misalnya rival-rivalnya itu bisa 800 sampai 900 mm melewati banjir, melihat posisi ini dia lebih dari 1 meter di atas, mestinya dia bisa melewati ketinggian banjir yang sama. Tapi di tes kali ini saya tidak akan nyeburin mobil ini sampai setinggi itu. Kenapa? Karena ini plat nomornya menggunakan double tape, dan saya sudah pengalaman berkali-kali kehilangan plat nomor pada saat melewati banjir dengan plat nomor yang menggunakan double tape ini. Tapi kalau kita lihat secara konstruksinya ini sangat memadai. Dan oh iya, ada satu lagi. Bentar. Tutup dulu. Berat ya. Ada satu lagi yang membuat saya yakin mobil ini sangat capable menghadapi genangan air, adalah ketika kita menutup pintu, nggak rapat lagi. Sampai kita harus kencang. Nah, itu karena besarnya hambatan dari karet-karet yang ada di pintu dan karet-karet yang ada di bodi. Mereka sedemikian rapatnya untuk mencegah air itu masuk ke dalam kabin. Kalau nutup pintunya enteng, hampir bisa dipastikan ketika lewat banjir itu air masuk ke dalam. Tapi ini dari nutupnya saja sudah sangat berat. Semestinya ini sangat kedap air. Tinggi sekali ya mau naik mobil ini. Untung ada footstep-nya dan ada pegangan tangan, bukan hanya di pilar B tapi juga ada di sini. Jadi Anda bisa pakai satu ini atau dua-duanya. Ya. Oke. Posisi duduknya kaku seperti off-roader sejati, tapi kok dia lumayan miring ya. Oh, ini dia bisa reclining artinya. Oh iya betul. Dia bisa tegak, kalau paling rebahnya dia bisa seperti tadi. Lumayan rileks yang di posisi paling rebahnya. Nah, kita lihat space-nya dulu. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan legroom nggak ada masalah sama sekali. Kemudian juga ada space yang cukup besar di bawah bangku depan, jadi kita bisa selonjor. Bangku belakang ini juga cukup tinggi, paha tersangga dengan baik, serta headroom mungkin nggak seberapa jauh ya, tapi masih sangat memadai. Kemudian di sini juga ada armrest yang lebar dan tingginya juga proper, serta tonjolan yang ada di bagian tengah ini adalah sesuatu hal yang wajar untuk sebuah off-roader 4x4 seperti ini, tapi ini tidak terlalu menonjol gitu. Jadi kalau kita duduk di tengah pun masih cukup layak.
Nah, di dalam ini lagi-lagi hal yang mirip dengan Jeep ada terjadi. Ini lihat ada roll barnya yang sudah terpasang. Ya nggak apa-apa ya, itu bukan hal yang buruk ada roll bar. Dia akan menambah faktor keselamatan kita pada saat mobil terbalik ya. Walaupun saya nggak berniat untuk mengetes juga sekuat apa roll bar ini, tapi ada dia. Kemudian di sini ada mekanisme untuk pembuka atapnya, ada lampu, tapi tidak ada speaker ya. Ini bukan speaker kayaknya, ini cuman, atau speaker ya. Nggak siapa juga yang peduli dengan audio di mobil seperti ini. AC tidak ada pengaturan sama sekali, hanya ada ventilasinya. Kemudian di bawah sini Anda ada laci kecil lah yang mungkin dulu sebagai asbak kali, kalau sekarang nggak tahu ini buat nyimpen apa, kecil sekali. Nah, yang jauh berbeda adalah di bagian depannya. Ini pintunya ya, dia bisa terbuka hampir 90 derajat. Karena mekanisme penahannya hanya tali sederhana seperti ini dan engsel yang juga sangat simpel. Tidak ada mekanisme ribet lainnya, tapi ya kekurangannya ya nggak bisa nahan pintunya. Tapi Anda bisa membuka selebar mungkin. Oke, kita masuk. Di sini tarikannya, Anda bisa ke sini atau ke pilar A sini. Oke, kita nyalakan mesin dulu ya, karena ini cukup panas. Dan nyalain mesinnya di tempat yang unik, bukan di sebelah kanan atau sebelah kiri setir, dekat setir, tapi dia persis di tengah. Dan ini menyatu dengan tombol selektor all wheel drive-nya atau four wheel drive-nya. Mesinnya cukup halus, getarannya juga tidak terasa. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan reviewnya ya, ini nggak kerasa reviewnya, rasanya baru sebentar, tapi saya aus banget. Kebetulan akhir-akhir ini juga cuaca lagi ekstrim panasnya. Dan dulu kalau misalnya saya kehausan itu saya sukanya minum yang manis-manis, dingin, manis-manis gitu ya. Rasanya enak gitu, karena walaupun itu sebenarnya kurang baik gitu ya untuk kesehatan, cuman saya nggak begitu suka minum air putih karena biasanya suka nggak enak gitu, rasanya suka kerasa pahit, enak gitu. Tapi sejak ketemu le mineral, nah ini beda segernya, kemudian nggak pahit, nggak bikin enak juga. Dan saya baru tahu kenapa rasa segernya itu beda, itu karena kandungan mineral di dalamnya, dan kandungan mineralnya itu juga tercantum secara gamblang di kemasannya. Kita minum dulu. Beda emang segernya, dan saya juga baru tahu ternyata rasa segarnya itu berasal dari kandungan mineralnya yang ini juga terpampang secara gamblang di kemasannya. Makanya kalau lagi panas-panasan seperti ini dan kehausan, minum le mineral deh. Segernya beda. Oke, balik lagi kita ke review dari Bike BJ40 Plus ini. Tapi ingat, sekeren apapun mobilnya, kesehatan kita yang nomor satu. Dan le mineral bisa jadi teman setia Anda menemani hari-hari seru kita. Oke, di sini le mineral ini sudah duduk di dua cup holder besar yang ada di tengah. Dan ini menariknya, cup holdernya ini tidak longgar ya. Jadi dia ada mekanisme penahannya. Jadi dia tuh agak keras kita meletakkannya, tapi habis itu udah dia lebih terjaga gitu, nggak klotak-klotok gitu sama sekali. Di sini ada penyimpanan buat menyimpan HP misalnya seperti ini. Tapi memang dia belum ada wireless chargingnya. Dan yang sangat berbeda dari Jeep Wrangler adalah konfigurasi dari interiornya, dari dashboardnya. Di sini seperti saya tadi bilang, di bagian tengah ini untuk pengaturan four wheel drive-nya ada 2H, 4H, ada 4L, kemudian ada engine start stop juga di sini. Dan di bawahnya ini ada pengaturan AC, dan ini saya suka, pengaturan AC-nya ada yang mekanikal juga, walaupun Anda tetap bisa mengatur AC juga secara lebih kekinian, lebih modern itu lewat layar infotainmentnya. Tapi kalau misalnya Anda off-road atau mungkin Anda pakai sarung tangan, akan sangat mudah mengoperasikan tombol-tombol fisik yang ada di dashboard ini. Tuas transmisi
ini lebih ke arah mobil mewah ketimbang sebuah off-roader besar, kemudian finishingnya juga dengan matte chrome seperti ini, dan sangat mantap gitu memasukkan posisi giginya. Parkir juga sudah elektrik, dan di sini ada seperti iDrive-nya BMW lah untuk shortcut menu yang ada di infotainmentnya. Instrumen full digital. Mobil ini juga memiliki tombol yang banyak di setir untuk mengatur audio dan cruise control. Infotainmentnya juga gambarnya bagus, tapi memang harus diakui tidak banyak menu yang tersedia di layar ini, dan konektivitasnya itu masih konektivitas yang sudah agak ketinggalan zaman lah, hanya Bluetooth, tidak ada Apple CarPlay ataupun Android Auto. Jadi Anda konektivitas cukup terbatas ya di mobil ini, tidak seluas mobil-mobil modern. Tapi ini bahan-bahannya dibuat ini seperti tahan untuk terkena lumpur dan mudah untuk dibersihkan. Ada panel-panel empuk, tapi empuknya tuh nggak yang empuk-empuk banget, empuk-empuk tangguh gitu. Tapi di sini tetap ada yang keras, Kemudian di sini untuk pegangan tangan mungkin kalau lagi off-road ini juga mirip seperti yang ada di Jeep. Kemudian lacinya biasa saja, nggak terlalu istimewa. Joknya jok kulit, jadi ini cukup mewah. Bahkan yang di belakang itu joknya sudah bisa standar Isofix. Di tengah sini juga ada laci yang cukup besar. Ada first aid kit. First aid kitnya mungil sekali. Apa ini isinya? Gunting perban. Betadinnya nggak ada. Ya, first aid kit lah namanya juga. Oke, sekarang saya sudah berada di trek Pagedangan. Dan sebelum saya bawa mobil ini ke jalan raya, saya akan langsung pengen nyoba mobil ini melewati jalan-jalan tanah. Tentu saja tidak mungkin ekstrim, karena kita menggunakan ban aspal. Berbeda dengan off-roader modern, baik BJ40 Plus ini tidak punya mode berkendara off-road. Jadi tidak ada tuh mud, sand, desert, gravel, itu nggak ada. Dia benar-benar kalau kita mau off-road ya masukin ke 4H atau 4L. Ada fitur pendukung lainnya seperti ada hill descent control gitu, tapi tidak ada mode off-road karena dia sistem all-wheel drive-nya atau sistem four-wheel drive-nya semestinya dia walaupun bukan mechanical untuk engage-nya, tapi dia tidak diatur oleh beragam peranti elektronik lainnya. Bahkan Jeep itu masih lebih canggih. Jeep itu yang Rubicon, dia punya fitur untuk melepaskan hubungan stabilizer. Ini nggak ada. Jadi ini cukup basic ya, tapi dengan perpindahan tuas secara elektrik. Dan saya sekarang masih pakai 2H. Saya nggak akan pindahkan ke 4H kecuali tidak bisa jalan mobilnya. Bantingannya di jalan yang bergelombang ini masuk bantingan yang cukup empuk. Dia nggak membanting tulang gitu ya. Kelihatan suspensinya bekerja keras meredam benturan-benturan besar yang ada di jalan rusak. Jadi cukup nyaman dia. Ada perasaan seperti di Jeep ya, nggak takut gitu off-road pakai mobil ini, karena kita tahu mobil ini diciptakan buat off-road. Dan kalaupun nyangkut gitu ya, udah ada tow hook-nya juga gampang, tapi nggak ada yang rasa seperti, aduh nih mobil bisa nggak ya, gitu. Nah, kita akan masuk, jurang di kanan. Oke, kita akan naik ini dengan two wheel drive. Bisa loh. Dia bisa two wheel drive. Oke. Kita akan coba
Kalau ini sih gampang karena agak turun, tapi kita baliknya akan naik ke jalur yang lebih susah. Mestinya nggak bisa nih kalau two wheel drive naik, karena dia cukup berlumpur. Kita terusin saja. Ini baru hujan ya, jadi ada licin-licinnya. Ini mulai spin. Ya, udah nggak bisa. Kita tinggal putar ke 4H, changing to 4 gear. Changing to 4H ya. 4H udah. Langsung gampang. Dan ingat ini bannya bukan ban lumpur ya. Jadi ini masih pakai ban aspal. Nah ini kalau seperti ini, kira-kira dia mentok nggak ya? Oh enggak. Kita balik ke 2H lagi. Wah, ini juga susah ini naiknya ini. Ya, two wheel drive nggak bakal bisa di sini. Kita masukin ke 4H. Kita masukin 4L aja deh sekalian. Kita harus ke neutral dulu. Oke, 4L engage cepet juga ke 4L-nya. Nggak bisa. Licin dia. Kalau pakai ancang-ancang. Jadi dia ada. Oh, dia ada dibantu elektroniknya. Wow, berhasil. Jadi dia dibantu elektroniknya. Jadi ada, tapi elektroniknya tuh bukan yang canggih gitu ya, tapi dia seperti ngerem ban yang kelebihan power gitu ya. Dan bisa, aduh ini kemana ini? Selamat kan di depan. Kita pakai hill descent controlnya. Dia ngerem secara otomatis. Ini sih cukup, ini tua tangguh loh pakai ban seperti ini. Nggak nyangkut, proses ke-4L-nya juga cepet, nggak mentok. Di saat mobil itu udah kepater, ada sistem stability controlnya yang ngerem ban yang sudah kehilangan traksi, pindahin ke ban yang masih ada traksi, sedikit demi sedikit bisa. Ini kalau dikasih ban off-road proper, ini nggak kalah sama Jeep. Ya mungkin Jeep ada beberapa yang lebih unggul ya, seperti dia punya stabilizer yang bisa lepaskan hubungannya. Kemudian dia juga ada beberapa itu ada cheat mode-nya, jadi kita bisa pakai kamera ke depan. Dia nggak bisa pakai kamera ke depan, nggak ada mode untuk mengaktifkan kamera ke depan, padahal dia sebenarnya ada sistem kamera buat parkirnya. Kita lewat mana ya? Ini aja kayaknya, tanjakan lagi. Lewat situ deh. Kita naik dulu terus turun buat lihat artikulasi suspensinya. Nah itu pakai hill descent control kita matiin aja deh. Nah oke, dia nggak mau jalan karena dua bannya ngangkat nih, yang kanan belakang dan kiri depan. Tinggal gas dikit, langsung
sistem. Jadi nggak yang tradisional amat gitu. Ada bantuan elektroniknya juga. Ini tangguh ini. Harga nggak sampai setengahnya Jeep, tapi kemampuan off-road definitely mirip dengan Jeep. Kita balik lagi ke, kalau dari 4L kita harus ke netral dulu nggak ya kalau kita ke 2H? Dia ganti ke 4H. Oh, kita harus berhenti tetap. Tapi dia nggak ngasih tahu apa-apa. Kita berhenti, masuk ke N. Nah, langsung cepat pergantiannya semua. 2H ke 4H kita bisa sambil jalan, tapi kalau L karena dia berganti rasio, ya definitely kita harus berhenti. Jadi mobil ini di off-road yang tidak terlalu berat, dia nyaman. Di off-road yang berat, dia capable. Sekarang, bagaimana rasanya ketika dibawa di jalan aspal? Apakah performa off-road yang sangat baik ini mengorbankan kemampuannya di aspal? Setelah mobil dicuci, saya langsung meluncur ke aspal dan ada satu fitur off-road yang muncul tanpa saya sengaja. Jadi ceritanya kan saya lagi mau tes akselerasi. Nah, saya udah tes akselerasi yang pakai 2H gitu ya, pakai 2 wheel drive. Kemudian saya coba pakai 4 wheel drive, jadi pakai 4H gitu ya. Tapi pas saya muter balik seperti ini, kok mobil serasa terhambat ya. Tuh, bahkan dia sampai berhenti. Jadi ada sesuatu yang menghambat. Padahal saya nggak ngerem nih. Dan ada sek. Ada ban berdecit sek gitu. Kayak ada deflognya. Nah, ternyata saya konfirmasi lagi ke pihak baik. Ternyata mobil ini itu dalam kondisi standar memang sudah dilengkapi dengan limited slip differential. Bahkan dia sudah memiliki center differential lock buatan dari Borg-Warner. Borg-Warner itu salah satu pabrikan yang produknya banyak sekali dipakai oleh merek-merek mobil, khususnya menyangkut kemampuan off-road. Nah, jadi karena 4H-nya itu mengaktifkan central differential lock dan LSD, dia tidak disarankan untuk dipakai di atas 60 km per jam. Bahkan dia juga tidak direkomendasikan untuk dipakai di aspal. Jadi di aspal itu sudah kita pakai 2H saja. Oh, pantesan sebelum ini saya merasakan kemampuan off-roadnya sangat baik. Dan berita menggembirakannya lagi, next batch, jadi pengiriman berikutnya, jadi batch pertama itu ada 8 mobil. 8 mobil itu seperti tadi speknya. Untuk yang next batch, dengar-dengar itu akan ditambahkan lagi front and rear diff lock. Jadi ada diff lock, differential lock buat di depan dan di belakang. Itu akan sangat memperbaiki kemampuan off-road. Yang tadi saja sudah luar biasa, apalagi kalau sudah ada front and rear diff lock ditambah center diff locknya juga ada. Proper off-roader. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana rasanya mobil ini dikendarai di aspal. Ternyata surprisingly good. Enak sekali dan pede membawa mobil ini. Dan tentu saja tidak seperti SUV modern yang monokok ya. Tapi untuk sebuah SUV leather frame, ini rasanya enak buat di jalan. Peredaman getarannya bagus, kemudian nggak kagok nyetirnya. Kalau kita nyetir Jeep tuh kan ada over fendernya itu agak jauh dari batas kap mesin kan. Kalau ini nggak terlalu jauh, jadi nggak terlalu kagok gitu nyetirnya. Dan memang mobil ini rancang bangunnya itu masih tradisional ya, leather frame. Artinya tidak akan bisa seperti SUV modern yang monokok gitu ya. Bahkan dibanding Palisade ya, Palisade pasti lebih solid ketika di kecepatan tinggi karena dia sebuah monokok. Tapi ini nggak kalah enak dibandingkan Jeep
Wrangler yang paling baru sekalipun. Mungkin karena suspensi depannya double wishbone kali ya. Jadi bagian depan mobil ini terasa sangat baik meredam benturan, apalagi suspensinya juga tergolong lunak gitu ya. Jadi nggak keras gitu rasanya naik nih mobil. Tapi memang suspensi belakangnya tidak sebaik suspensi depan, apalagi kalau kayak kemarin tuh off-road gitu ya, depannya tuh kelihatan masih bisa ngikutin kontur, tapi belakangnya kadang-kadang ketinggalan gitu ya, bannya, mobilnya udah harusnya turun tapi bannya itu belum napak gitu ya. Tapi it's okay, kalau lewat jalan halus gini enak sekali. Kalau lewat jalan keriting masih ada getaran-getaran khas leather frame. Handling, jangan ditanya, wah, ya dia seperti kapal handlingnya ya, sangat limbung gitu. Tapi saya udah coba di Beijing ya, mencoba menikung ekstrim dengan mobil ini di kecepatan tinggi, yang nggak sampai hampir kebalik aja tuh enggak gitu, karena kemudian grip bannya yang sudah loss. Serta saya kemarin bawa mobil ini ke Cirebon bolak-balik, itu kendarai di kecepatan tinggi itu rasanya tetap mantap dan pede rasanya bawa mobil ini di kecepatan tinggi. Bicara kecepatan tinggi, mesin yang digunakan juga memiliki performa yang baik. Mobil ini tuh mesinnya terasa powerful di semua tingkat kecepatan. Akselerasi dan torsinya buat menyalip juga sangat memadai, dengan lag turbo yang minimal. Tetap ada lag turbo, tapi nggak yang bikin kita menunggu lama gitu ya. Kita gas, nah dia langsung narik. Udah gitu perpindahan giginya juga sigap gitu. Jadi selama turbo itu lagi membangun bus, gigi dipindahkan dan selesai dalam waktu kira-kira bersamaan, langsung terjadi akselerasi yang maksimal. Kemudian yang impress juga adalah kehalusannya. Kehalusan perpindahan gigi transmisinya itu yang nggak heran, karena dia menggunakan transmisi dari ZF yang itu juga banyak digunakan pabrikan Eropa seperti BMW sekalipun itu selalu pakai ZF. Serta mesinnya juga halus. Cara mobil ini bergerak itu lebih mirip seperti mobil Eropa ketimbang mobil Amerika. Ya oke, makanya eksterior mirip Jeep yang itu mobil Amerika, interior mirip Mercedes-Benz yang itu merek Eropa, merek Jerman. Tapi power delivery mobil ini lebih dekat ke Eropa ketimbang ke Amerika. Salah satu alasannya adalah bukan hanya transmisinya yang ZF, tapi mesin yang digunakan itu blok mesinnya adalah teknologi dari Saab. Saab itu dulu pernah bekerja sama dengan baik, dan ini mesin digunakan walaupun kemudian sejumlah komponen lainnya dibuat oleh baik sendiri. Ini definitely salah satu mesin mobil Cina yang terenak yang pernah saya coba. Oke, Chery Omoda itu juga enak. Ini juga termasuk yang enak. Well, tapi ini mungkin nggak sepenuhnya Cina ya, karena bloknya dari Saab dan transmisinya juga dari ZF. Tapi ya pantesan enak rasanya. Tak diragukan lagi, mesin ini kuat mendorong BJ40 Plus di tanah maupun di aspal. Tapi berapa tepatnya figur akselerasi 0 sampai 100 km per jam? Nah, sekarang langsung kita coba saja akselerasinya. Oke, AC kita matikan. AC udah mati. Traction control kita matikan. Kita pakai sport mode. Ini tadinya pengen pakai 4H ya, tapi tadi seperti saya bilang 4H-nya tidak dianjurkan di atas 60 km per jam. Sedangkan kita mau coba 0-100, jadi ya udah two wheel drive saja. Oh, ada wheel speednya ini juga loh, panjang juga. Wow, lumayan impresif loh nih. Wheel speednya panjang, perpindahan giginya halus, dan ini hasilnya saya fotoin ya. 0 sampai 100 km per jam
tuntas dalam 9,4 detik. Itu pun dengan ada spin di awal. Kalau misalnya kita bisa pakai 4H-nya, kalau tidak dibatasi mungkin bisa di 9 kecil atau di 8 gede. Makanya saya bilang tenaganya terasa kuat di semua putaran. Itu 9,4 detik, angka yang cukup impresif lah untuk mobil yang bentuknya seperti ini. Kemudian dia pure off-roader, bobotnya berat, serta dia juga memiliki mesin yang mungil, hanya 2000 cc. Namun memang mesin ini tidak bisa dibilang irit sama sekali. Ya, dengan kata lain, boros. Di dalam tol, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, kita menyetir konstan saja, itu konsumsi bensinnya di 10,9 km per liter. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, tanpa akselerasi mendadak ya, konsumsi bahan bakarnya sekitar 6,4 km per liter. Yes, mobil ini tidak efisien, tidak bisa dibilang efisien. Ya, tapi mungkin bisa dimaklumi karena ia cukup kencang, cukup bertenaga, bobotnya berat, serta bentuk seperti ini aerodinamikanya artinya buruk, apalagi di kecepatan tinggi. Jadi jangan harap Anda mendapatkan efisiensi bahan bakar yang baik dengan baik ini. Tapi Anda akan mendapatkan tenaga dan kehalusan yang memadai. Selain kurang irit, baik BJ40 Plus juga memiliki sejumlah hal mengganggu lainnya. Yang pertama adalah audionya biasa sekali. Ya mungkin bukan prioritas orang ya audio ketika membeli mobil ini. Tapi ya asal keluar suara lah gitu ya. Tidak ada premium-premiumnya sama sekali. Mungkin dibanding mobil 800 juta lainnya, mungkin ini yang audionya terasa paling biasa. Kemudian untuk sebuah mobil yang seharusnya menjadi mobil yang maco, menurut saya chrome-nya terlalu banyak. Di sini ada chrome, spionnya chrome. Kemudian di bagian belakang juga masih ada chrome. Kebanyakan untuk sebuah mobil maco. Kemudian mobil ini jumlah USB slotnya sangat sedikit. Di depan saya hanya bisa menemukan satu, di belakang tidak ada sama sekali untuk power charging untuk gadget Anda di bagian belakang. Kemudian mobil ini menggunakan jok elektrik untuk pengaturannya, yang mana itu sangat baik, tapi dia tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Jadi hanya four way saja, hanya maju mundur dan reclining saja. Kemudian lokasi power window-nya, ini tangan kita tuh terhalang oleh penarik pintunya. Jadi agak kurang ergonomis. Dan satu lagi, ini kuncinya. Kuncinya mirip Mercy ya. Tapi sayangnya ini belum keyless smart key. Jadi tetap kita harus pencet lock atau unlock. Tidak ada tombol smart keyless di luar. Tapi di lain sisi, ia juga punya cukup banyak hal menyenangkan. Yang pertama, walaupun mobil ini joknya nggak bisa naik turun, tapi safety beltnya bisa. Kemudian berikutnya, bahan setirnya ini dari kulit yang enak buat digenggam. Dia lingkar ke tangannya itu pas, kemudian dia cukup besar jadi enteng setirnya, tapi dia tidak menghalangi space karena dia flat bottom. Hal berikutnya bukan hal yang penting untuk sebuah off-roader, tapi menyenangkan saja melihat mobil ini memiliki pedal gas dan rem yang sporty dari aluminium dan memberikan grip yang bagus juga karena ada bulatan-bulatan karetnya. Ada 4 buah tow hook di depan dan belakang. 2 di belakang, 2 di depan, dengan posisi yang sangat mencolok dan sangat mudah untuk diakses. Berbeda dengan kebanyakan off-roader lainnya yang
tow hooknya itu ada di bawah, jadi kita mesti ngolong dulu mungkin untuk mengaitkan. Ini sangat mudah dan baik berhasil membuat tow hook ini itu terlihat kokoh dan terlihat keren serta matching di mobilnya. Seakan-akan bagian dari stylenya mobil ini, tapi ini memiliki fungsi yang sangat berguna ketika kita off-road berat. Mobil ini punya satu fitur keselamatan yang unik. Jadi kalau pintunya tidak rapat atau terbuka dan kita mencoba jalan, dia tidak akan mau, dia akan langsung masuk ke P lagi. Jadi misalnya Anda lagi sedang berjalan gitu ya, Anda berjalan kemudian Anda berhenti, Anda lupa masukkan ke netral atau parking dan Anda mau turun, mobil tidak akan berjalan dan akan langsung berhenti. Hal berikutnya, simple tapi berguna. Baik tahu mobil ini mungkin akan dibawa ke off-road oleh penggunanya dan mereka melengkapi mobil ini dengan 2 karpet. Ya, yang pertama karpet yang standarnya, kemudian ada lagi karpet dari plastik. Yang ini cocok untuk dipakai untuk lumpur-lumpur karena ini sangat mudah membersihkannya. Dan mestinya semua off-roader punya karpet seperti ini. Jadi nggak repot ngebersihin interiornya setelah kita main lumpur. Kemudian satu lagi, sepele tapi cukup menentukan kewibawaan mobil, klaksonnya. Haha, berwibawa seperti mobil Eropa. Dengan harga tidak sampai setengahnya Jeep Wrangler JL, mobil ini memberikan jauh di atas harganya. Ya, bahkan dengan kemampuan off-road yang setara antara mobil ini dengan Jeep. Mesinnya juga bertenaga, penyaluran tenaganya terasa halus dan solid, interiornya modern, dan dikendarai jarak jauh itu perasaan saya lebih enak dan lebih pede membawa mobil ini. Dan kalau kita nggak bandingkan sama Jeep, kita bandingkan dengan SUV yang rentang harganya sama di 800 sampai 850 juta. Mobil ini jauh lebih tangguh dan lebih maco. Tapi tentu saja, mobil ini bukan untuk Anda pecinta Jeep. Ya, tapi bagaimanapun, mobil ini bukan sebuah Jeep. Jeep jelas memberikan kebanggaan yang berbeda. Pride of ownership-nya itu di level yang berbeda. It's a Jeep thing you would never understand. Begitu kata pecinta Jeep, dan saya setuju. Jeep itu memang punya satu daya tarik magis yang sulit digantikan oleh merek apapun. Jadi mobil ini bukan untuk memindahkan fanatisme para Jeepers ke mobil ini. Baik BJ40 Plus ini harus dilihat sebagai off-roader yang menawarkan nuansa serta ketangguhan dari Jeep modern di rentang harga tidak sampai setengahnya, 800 sampai 850 juta rupiah. Bukan versi murah dari Jeep, tapi harus dianggap seperti pilihan yang menarik untuk yang mencari off-roader di rentang harga 800 jutaan rupiah. Mendapatkan mirip seperti Jeep, bukan hanya tampangnya tapi juga ketangguhan dan performanya. Kalau saya lagi pengen meminang Jeep, mobil ini mungkin gak akan saya jadikan alternatif. Tapi kalau saya lagi cari SUV tangguh yang bisa off-roadnya itu sangat capable di rentang 800 jutaan rupiah, ini baik BJ40 Plus ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Ya, jadi begitulah hasil review lengkap kami kepada Bike BJ40 Plus ini.
Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.